bagian dari sebuah perjuangan dalam memakmurkan masjid, karena sekali lagi mohon maaf sebelum Pak Haji memaparkan ini, ada 4 hal yang menjadi prinsip hidup saya secara pribadi. Saya akan sampaikan dulu kaidah ini. Pertama, tentang persoalan resiko mengurusin masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wal yakhsha illallah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, perlu kami informasikan, ini adalah kegiatan konferensi pers klarifikasi panitia syiar Ramadan pada 1446 Hijriah di Masjid Agung As-Saurah, Kota Serang. Klarifikasi ini terkait dengan pemberitaan yang viral di TikTok mengenai penggelapan dana bazar Ramadan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, Haji Asep Saifuddin. Yuk kita simak seperti apa klarifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, ini terkait dengan konteks acara hari ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kabar dari orang-orang yang fasik, maka bertabayunlah. Dalam konteks bahasa hari ini adalah klarifikasi. Ini ayat yang yang sangat tepat dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian Pak Haji akan menyampaikan 2 hadis lagi. Pertama, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu atau dengan kewenanganmu. Bila tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu, dan bila tidak mampu, rubahlah dengan hatimu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Yang kedua, Pak Haji ingin sampaikan hadis Nabi, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit dirasa. Dalam konteks itulah, berdasarkan 5 kaidah ayat dan hadis yang tadi Pak Haji sampaikan, Pak Haji melakukan pertemuan pada sore hari ini dalam konteks untuk mentabayunkan apa yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi di dalam syiar Ramadan Masjid Agung As-Saurah 1446 Hijriah yang lalu. Oke. Selanjutnya kita akan mulai pada inti pembahasan dan persoalan. Oh ya, satu lagi Pak Haji sampaikan bahwa Pak Haji juga sudah menyampaikan fakta dan bukti ini kepada pihak Yayasan Masjid Agung As-Saurah. Alhamdulillah semalam sudah diterima oleh Sekretaris Yayasan Pak Koswara, dan kami pun juga meminta izin kepada beliau-beliau yang ada di Yayasan Masjid Agung As-Saurah untuk terjadinya kegiatan pada sore hari ini. Jadi ini kami diketahui oleh pihak yayasan kegiatan pada sore hari ini. Tetapi kami tidak menginformasikan kepada pihak DKM, khususnya Ketua DKM Mukhtar Karimweno. Ya. Oke, sekarang kami akan jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kegiatan syiar Ramadan. Saya hadirkan beliau sebagai salah satu peserta bazar. General dapat bisa memahami alur peristiwa yang terjadi pasca pendaftaran, kemudian selama pendaftaran sampai bulan suci Ramadan, dan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 17 Ramadan. Ya. Tidak sampai akhir. Nanti kenapa ini bisa terjadi nanti kami akan jelaskan. Ini waktu santai kan? Bisa sholat maghrib di sini kita?
Rekan-rekan wartawan yang kami muliakan, pertama, pada tanggal 13 Januari tahun 2025, inilah pertama kali dan awal kami berkomunikasi dengan saudara Adi dengan nomor telepon yang tidak kami kenal, dengan nomor telepon 081291852385. Beliau menyampaikan WA kepada saya dengan bunyi, dan ini ada apa namanya rekaman bukti WA-nya di sini, ya. Assalamualaikum Pak Haji Asep, perkenalkan saya Adi, dapat nomor Bapak dari Pak Haji Muhtar. Izin Pak, saya mau koordinasi perihal akan diadakannya event pesantren halaman di Masjid As-Saurah. Bisa minta waktu kapan Bapak bisa ketemu? Saya jawab, Waalaikumsalam Pak Muhtar, Ketua DKM maksudnya. Dijawab oleh yang bersangkutan, iya. Nah, sehingga dari WA ini kemudian saya mengkonfirmasi kepada calon ketua pada waktu itu, karena memang belum dilantik, ya, tanggal 13 Januari. Tetapi sekalipun belum dilantik, komposisi kepengurusan itu memang sudah disusun sedemikian rupa oleh calon ketua Muhtar Weno ini. Dan saya duduk sebagai wakil sekretaris bidang imarah. Sebelum saya merespon WA tersebut, saya mengkonfirmasi kepada calon ketua pada waktu itu, apakah memang betul WA ini atas sepengetahuan Pak Muhtar Weno sebagai calon ketua DKM. Kemudian beliau menjawab dengan bahasa dijawab oleh Pak Muhtar, iya betul Pak Haji, referensi Pak Wakil Wali Kota, Pak Agis, Pak Ustadz. Saya jawab siap, di follow up. Akhirnya setelah mendapatkan jawaban WA dari calon ketua DKM, saya kemudian merespon WA yang disampaikan oleh saya. Terjadilah akhirnya diskusi obrolan singkat yang pada akhirnya saya janjikan kepada yang bersangkutan untuk bisa ketemu saya di sekretariat DKM esok harinya seba'da asar. Akhirnya beliau datang ke Masjid Agung As-Saurah, saya temui, beliau sambil membawa proposal, demikian juga surat izin tempat untuk difasilitasi di Masjid Agung As-Saurah. Tetapi pada waktu itu saya tidak memberikan jawaban dan keputusan apapun, karena posisi saya belum menjadi siapa-siapa di Masjid Agung As-Saurah. Saya sampaikan kepada Pak Adi itu sebagai Direktur A+, bahwa kami belum menjadi pengurus, tetapi insya Allah akan dilantik pada tanggal 16 oleh Pak PJ Wali Kota. Nah, sehingga obrolan dia minjam tempat dan lain sebagainya itu kemudian itu tidak kami lanjutkan. Nanti saja kalau sudah pelantikan baru nanti datang kembali ke sini. Gitu. Pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2005 itu akhirnya terjadi pertemuan kembali dengan pihak A+ itu yang pada akhirnya saya langsung merespon baik secara teknis maupun administrasi, yang pada singkat ceritanya kami memberikan izin kepada mereka untuk melakukan kegiatan event pesantren di Masjid Agung As-Saurah itu di teras arah Jalan Veteran yang ada segitiganya tuh, ya. Nah, itu nanti bisa dibaca secara lengkap. Nah, di dalam obrolan itu akhirnya saya melihat ada satu potensi gitu ya. Ini mereka ini kan semua anak-anak Serang semua. Saya melihat ini anak-anak punya talent gitu kan, punya kapasitas, sehingga saya nyeletuk. Gimana ya kalau seandainya kalian semua Pak Haji akan ajak berkolaborasi dalam kegiatan syiar Ramadan pada waktu itu. Wih, bolehlah Pak Haji, mereka bilang. Nah, sehingga saya sampaikan kepada mereka, ya sudah, tolong dibuatkan proposal, kemudian kemasan acara apa yang akan ditampilkan, nanti berkabar ke kami, dan nanti kita akan diskusi membahas secara teknis. Akhirnya mereka menjanjikan seminggu kemudian, datanglah mereka sambil membawa proposal. Itu saya jelaskan juga di dalam kronologi peristiwa ini, yaitu pada tanggal 21 Januari 2025 gitu kan, yang sebelumnya saya melakukan komunikasi dengan Ketua DKM Muhtar Weno bahwa saya menyampaikan melalui WA, Ketua mohon izin saya akan membentuk panitia untuk kegiatan bazar Ramadan dan lainnya dengan melibatkan seluruh unsur
Ketua Bidang Idaroh dan Riayah. Leading sektor kepanitiaan sesuai arahan Ketua dikoordinatori oleh Bidang Imaroh. Dijawab oleh Ketua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillah. Dibalik saya syukron, mohon bimbingan dan arahan selanjutnya. Atas dasar persetujuan itulah kemudian saya mengambil langkah untuk mencoba menyusun komposisi panitia Syiar Ramadan 1446 Hijriah Masjid Agung As-Saoroh atas perintah dan arahan dari Ketua DKM Muhtar Karim Yeno. Terjadilah pada akhirnya pertemuan dengan teman-teman IO di tanggal 21 Januari 2025 dengan mereka membawa proposal kegiatan dan dengan tajuk acara Ambara Festival. Ya, jadi Ambara Festival nama kegiatan itu, dan pada kesempatan itu pula lah kami kemudian melakukan diskusi-diskusi awal dengan teman-teman IO. Di antara poin-poin yang dihasilkan dari pertemuan dan diskusi itu, ada beberapa hal yang kemudian pada akhirnya ini akan menjadi sebuah kesepakatan secara lisan. Kenapa kami sampaikan secara lisan? Karena di kemudian hari terjadi penandatanganan perjanjian, tetapi secara tidak detail itu dipaparkan secara jelas, gitu ya. Poin-poin yang kita sepakati pada waktu itu bahwa IO akan mendatangkan sponsorship dari PT Mayora. Dengan kompensasi akan memberikan tenda kerucut sebanyak 100 unit. Kemudian dengan segala perlengkapannya. Persepsi kami dengan segala perlengkapan itu terkait dengan listrik, fasilitas listrik, lampu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga diskusi tentang masalah berapa infak masyarakat yang akan diberikan untuk masing-masing tenda. Mereka mengajukan usulan 1.500.000 untuk 2x2 awalnya. Ini apa namanya, gambar lokasi yang mereka buat sedemikian rupa. Jadi ada tenda yang 2x2 seperti ini awalnya. Ya, kemudian ada tenda 3x3 dengan nilai infak 2 juta rupiah, 5x5 dengan nilai infak 5 juta rupiah. Tuh. Tetapi dalam konteks ini pada waktu itu kami belum bisa menyepakati karena kita baru obrolan awal, gitu. Karena kami pun juga pada itu belum ditunjuk secara resmi oleh ketua sebagai ketua panitia Syiar Ramadan. Kemudian yang ketiga yang kita sepakati bahwa kegiatan Syiar Ramadan ini akan kita lakukan secara parsial, secara kewenangan. Ada kegiatan yang dilaksanakan secara murni oleh DKM, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak IO tanpa dicampuri oleh pihak DKM. Kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh pihak DKM itu terkait dengan kegiatan-kegiatan peribadatan. Kemudian kultum dan lain sebagainya, takjil gratis, kemudian qiyamul lail, i'tikaf dan lain sebagainya. Demikian juga bazar yang ada di parkir arah TN. Kemudian kegiatan yang 100% dilakukan oleh IO adalah kegiatan yang terkait dengan bagaimana mendatangkan sponsorship, bagaimana melakukan upaya-upaya persiapan lokasi acara agar pada waktunya hari H itu betul-betul siap untuk digunakan sebagai lokasi berkegiatan di Masjid Agung As-Saoroh. Selanjutnya juga ada kemasan-kemasan kegiatan yang membersamai kegiatan berbuka puasa bersama. Itu ada tampilan-tampilan seni budaya Islam, kemudian apalah itu yang pada akhirnya itu kita sepakati dari sisi itu. Nah, demikian juga ada kegiatan DKM yang terkait dengan kegiatan perlombaan MTQ, Musabaqah Hifdzil Quran, lomba adan. Itu menjadi ranah dari DKM. Nah, pada tanggal 21 itu kita belum betul-betul menyepakati karena sekali lagi posisi kami masih belum ditunjuk sebagai ketua syiar oleh ketua DKM. Maka pada tanggal 28 Januari terbitlah surat SPT surat
perintah tugas namanya, tertanggal 28 Januari dengan nomor 013/SPT strip bidang Imaroh _DKM As-Saurah strip 1 Romawi _2025 tentang penunjukan saya sebagai Ketua Panitia Syiar Ramadan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut. Bapak-bapak bisa baca ya. Yang pertama, membentuk kepanitiaan syiar Ramadan dengan melibatkan pengurus DKM Masjid Agung As-Saurah Kota Serang yang memiliki kecakapan atau kompetensi di bidang kerjanya. 2. Membentuk panitia pengelola zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. 3. Menyusun acara dan kegiatan syiar Ramadan 1446 Hijriah bernuansa Islami secara komprehensif. 4. Menyusun, menggunakan, dan melaporkan penggunaan anggaran biaya kepada Ketua DKM Masjid Agung As-Saurah Kota Serang secara efisien, proporsional, dan akuntabel. 5. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah atau non-government organization lainnya dalam rangka mendukung, supporting acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 6. Diperkenankan menjalin kerjasama operasional joint of operation dengan pihak ketiga atau event organization terkait pelaksanaan kegiatan Bazar Ramadan 1446 Hijriah di lingkungan Masjid Agung As-Saurah Kota Serang secara profesional, profitable, dan akuntabel. Inilah yang menjadi payung hukum pada akhirnya bagi saya untuk melakukan follow up, tindak lanjut kegiatan-kegiatan terkait dengan rangkaian syiar Ramadan yang ada di Masjid Agung As-Saurah. Kami lakukan tahapan-tahapan, timeline kami susun, kemudian kapan rencana kita akan membuka pendaftaran, semua kita susun sedemikian rupa, sekaligus juga menyiapkan kelengkapan untuk acara pendaftaran dan lain sebagainya itu. Sehingga tibalah saatnya, ya. Nah, sebelum itu terjadi beberapa kali pertemuan antara pihak kami dengan pihak EO, dan pertemuan pertama saya lupa sampaikan, bahwa setelah terjadi pertemuan di ruangan kami, di ruangan Imaroh, kami ajak seluruh tim IO itu ke ruangan Ketua DKM, yaitu Muhtar Karim Beno. Saya perkenalkan mereka bahwa kami juga bicara tentang persoalan bazar, yang pada awalnya memang hanya bicara masalah pesantren festival, dan kami sudah izinkan untuk berkegiatan di As-Saurah, tapi saya sampaikan juga kita ada obrolan di luar itu terkait dengan rencana pelaksanaan syiar Ramadan, yang di antara kegiatan itu ada bazar Ramadan. Akhirnya diterima dengan jawaban dan perintah untuk dilanjutkan oleh Ketua DKM kepada kami. Gitu. Pada waktu itu saya belum menjadi Ketua Syiar Ramadan. Itu sudah jelaskan dengan perintah untuk dilanjutkan. Nah, poin-poin yang tadi saya sampaikan bahwa mereka akan menyiapkan 100 tenda dari PT Mayora, segala itu pada akhirnya juga tersampaikan oleh pihak IO kepada kami. Di tanggal 28 sampai 31 Januari 2025 itu. Ini rangkaian obrolan-obrolan yang secara simultan kami lakukan dengan pihak IO. Jadi pada tanggal 31 Januari kami akhirnya melakukan satu penegasan secara tegas. Penegasan yang kami lakukan terkait dengan 3 hal. Pertama, kami mempertanyakan, apakah memang sudah deal PT Mayora akan menyiapkan tenda sebanyak 100 unit dan itu menjadi bagian dari kompensasi keikutsertaan mereka di kegiatan syiar Ramadan. Dijawablah oleh Adi melalui bukti WA yang ada di dalam lampiran itu bahwa untuk tenda sudah deal Pak Haji ya. Itu. Oke. Kemudian yang kedua, untuk area pelaksanaan bazar yang arah parkir PM Royal itu menjadi sepenuhnya hak pihak DKM. Untuk arah yang segitiga Jalan Veteran itu sepenuhnya menjadi hak dari pihak IO untuk melakukan apapun di situ. Gitu. Nah, komitmen yang diminta dari DKM oleh PT Mayora, mereka diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan perdagangan dan promosi lainnya. Itu kita sudah setuju dan sudah sepakat. Kenapa kemudian saya mempertanyakan ini? Kemudian yang ketiga, saya lupa.
Kami juga meminta kepastian apakah seluruh komponen dan fasilitas yang akan mendukung kegiatan syiar Ramadan itu betul-betul sudah disiapkan secara baik dan matang. Dijawab oleh salah satu tim dari IO, semuanya on proses. Oke, kalau semua on proses karena kita waktu tinggal 1 bulan lagi menuju ke tanggal 1 Ramadan. Dan dari 3 hal itu yang kemudian kami sepakati by lisan. Akhirnya tanggal 1 Ramadan 1 Februari tahun 2025 berdasarkan timeline yang kami sudah susun, kami bukalah pendaftaran kepada masyarakat melalui sarana media spanduk, kemudian sarana media online gitu, medsos, untuk disebar ke masyarakat yang subhanallah antusiasme masyarakat pada waktu itu sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan Bazar Ramadan di Masjid Agung As-Saghirah. Rupanya saya baru mengetahui bahwa mereka ini adalah para pedagang yang sudah beraktivitas beberapa tahun lah di As-Saghirah dan mereka ada grup sehingga informasi ini cepat tersampaikan. Jadi dari tanggal 1 itu belum terjadi pendaftaran secara resmi. Kenapa pendaftaran itu secara resmi belum kami buka? Karena kelengkapan pendaftaran pada waktu itu belum tersedia, yaitu kwitansi pembayaran belum ada. Gitu. Nah, tanggal 1 itulah kemudian kami lakukan pengarahan ya kepada seluruh peserta bahwa kita akan menyediakan 93 tenda. Karena rekan-rekan wartawan yang kami muliakan, ada beberapa kali revisi berapa jumlah tenda yang akan disiapkan di area bazar yang arah Royal maupun area bazar yang di teras segitiga itu. Pertama mereka sampaikan sekian puluh, sekian berapa, kemudian yang pada akhirnya singkat ceritanya yang di area bazar yang parkir di arah Royal itu hanya 93 bazar, 93 tenan yang disiapkan. Singkat ceritanya seperti itu. Kemudian yang di teras yang segitiga itu pada akhirnya hanya sejumlah 20 tenda saja yang akan disiapkan oleh teman-teman IO. Nah, setelah kami berikan pengarahan kepada calon peserta bazar yang hadir pada tanggal 1 Februari pada waktu itu terkait dengan berapa jumlah infak, kami sampaikan bahwa infak ini sebesar 1.500.000 dan kita akan menyiapkan 93 tenda. Kemudian yang lainnya persoalan listrik itu akan kami persiapkan juga karena kami sudah mendapatkan informasi dari PIO bahwa tenda sekaligus kelengkapan listriknya. Tinggal nanti sumber arus listrik utamanya baru kemudian kita bantu dari listrik yang ada di masjid seperti itu. Hal-hal itulah yang secara teknis kami sampaikan kepada calon peserta bazar. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari dibukalah akhirnya pendaftaran itu sejak pukul 9 dan ditutup pukul 4 sore. Begitu banyak pendaftar yang hadir pada waktu itu ya kurang lebih seingat saya sekitar 20-30 orang lah di hari yang pertama itu mereka mendaftar sehingga terkumpullah dana di hari yang pertama itu ya kurang lebih hampir 30 jutaan rupiah lah yang kami ketahui dan itu dipegang oleh bendahara karena pola pembayaran ini ada yang melalui transfer, ada juga yang dengan menggunakan sistem cash ya, cash dibayar di tempat. Kenapa ini menggunakan rekening bendahara? Ya, karena kami atas arahan juga dari ketua, demikian juga kami diskusikan juga, ini kita menggunakan rekening pribadi bendahara untuk semata-mata memudahkan alur in maupun out dana-dana yang akan kita keluarkan maupun yang akan masuk begitu. Dan pada saat itu juga pihak IO juga mempertanyakan, ini pakai rekening siapa Pak Haji? Kita pakai rekening bendahara langsung. Dan pada itu mereka tidak ada yang protes dan komplain. Ya. Makanya pada akhirnya kenapa kemudian hari ini mereka mempertanyakan itu, ini menjadi sesuatu hal yang sangat dipertanyakan oleh Pak Haji. Kalau mereka mau komplain, harusnya di awal itu mereka protes dong. Kalau bisa jangan pakai rekening bendahara pribadi, seperti itu. Oke, ini pada akhirnya berjalan. Nah, sehingga
pada tanggal 2 kami dipanggil oleh ketua DKM yaitu Muhtar Karim Weno sekitar habis Isya. Saya dengan bendahara menghadaplah ke ruangannya. Ketika kami menghadap kepada ketua DKM ke ruangannya, kemudian beliau menyampaikan, bisa nggak bantu saya? Bantu apa? Saya bilang ketua, saya mau ada urusan bayar kuliah anak saya. Wih, saya bilang berapa jumlahnya? 17.500.000 seperti itu. Terus ini sifatnya apa? Ini kan dana bazar, saya bilang. Enggak, anak pinjam. Nanti saya akan kembalikan karena saya ada tagihan dari Dinas SDM Provinsi Banten. Saya nilai 159 juta pengakuan beliau seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba memproof itu. Ya sudah, kalau antum memang butuh untuk anak kuliah silahkan pakai, cuma dengan catatan ya kapan, berapa lama Anda mau akan kembalikan ini uang, gitu kan. Akhirnya beliau bilang ya 1 minggu lah nanti saya kembalikan. Oke, akhirnya tertransferlah uang 17.500.000 per tanggal 2 Februari pukul 20.04. Ini buktinya. Ya, ditransfer dari Rizky Amalia ke atas nama Muhtar Karim Weno. Oke. Saya sudah jelaskan juga di situ. Udah. Kemudian tanggal 4 ini pendaftaran terus berjalan ya seperti biasa, lancar lah, tidak ada kendala. Kemudian tanggal 4 Februari 2025 kami juga pada akhirnya dipanggil juga ya untuk kembali ketua Karim Muhtar Weno meminjam uang sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk ini beliau hanya semata-mata anak belum pinjam uang, ada kebutuhan mendesak. Oke, akhirnya diberikanlah uang itu 7 juta dengan bukti transfer ini. Bukti transfernya ini. Selanjutnya, di tanggal 9 Februari, tanpa sepengetahuan saya, Ketua Karim Weno juga meminjam uang kepada bendahara sebanyak 1 juta rupiah, tanggal 9 Februari pukul 19.16. Kalau ini saya nggak tahu. Kemudian di tanggal 11 Februari kami sedang habis sholat Isya, karena saya hampir sebagian besar waktu saya di masjid karena mengatur kegiatan-kegiatan imam dan muazin pada waktu itu. Kami ditelepon, Ustadz bisa datang ke rumah saya nggak? Oh siap, saya bilang kapan? Ya malam. Oke, saya bilang saya selesai dulu tugas saya di Masjid Al-Musarawat, ada Isya. Sini, Sultan TV. Alhamdulillah. Sini, Dinda. Oh. Kita lihat dulu sebentar ya. Sambil minum dulu ya. Ini Jack. Lama banget sih, Iya, lama banget. Iya belum. Yang duluan dikasihnya belakangan. Sini salaman dulu. Pelanggan.